Agen AI sudah hadir dan mereka dengan cepat mengambil alih. Sementara sebagian orang masih hanya menggunakan AI untuk memparaphrase email, yang lain sudah membangun agen AI yang dapat menjalankan bisnis, mengotomatisasi alur kerja, dan membuat keputusan kompleks sepenuhnya secara mandiri. Membangun agen AI sendiri mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya jauh lebih mudah dari yang Anda bayangkan. Saya Matt, dan di video ini saya akan menjelaskan cara kerja agen AI. Untuk apa saja Anda bisa menggunakannya dan bagaimana cara membangunnya sendiri, bahkan jika Anda benar-benar pemula. Tapi pertama-tama, apa sebenarnya agen AI itu? Jika Anda pernah menggunakan ChatGPT, Anda sudah tahu bahwa AI bisa menjawab pertanyaan. Tapi itu bukanlah yang membuatnya begitu kuat. Lompatan nyata terjadi ketika AI mulai mengambil tindakan tanpa menunggu Anda memintanya. Jadi mari kita mulai dengan apa yang bukan merupakan agen AI. Banyak orang yang salah mengira agen AI dengan hal-hal seperti chatbot, rantai prompt, atau otomasi sederhana. Mari kita perjelas hal itu. Chatbot menjawab pertanyaan Anda. Sebuah workflow menjalankan daftar tugas yang sudah tetap, tapi agen AI ia membuat keputusan. Bayangkan seperti ini. Workflow adalah resep yang sangat rinci. Setiap langkahnya sudah ditulis sebelumnya. Sedangkan agen di sisi lain seperti seorang intern yang cerdas, Anda hanya memberinya sebuah tujuan. Ia melihat alat-alat yang tersedia untuknya, dan ia mencari cara untuk mencapainya, bahkan jika jalurnya berubah. Jadi sekali lagi, apa itu agen AI? Ini adalah sistem yang dapat merasakan, berpikir, dan bertindak secara mandiri. Ia bereaksi terhadap masukan dari dunia nyata, membuat keputusan menggunakan logika atau model bahasa, dan mengambil tindakan melalui alat atau API. Bayangkan seperti seorang karyawan digital yang bisa melakukan pekerjaan tanpa harus diberitahu setiap langkahnya, hanya diberitahu tujuan akhirnya saja. Tapi, sebenarnya apa saja yang membentuk agen AI? Mari kita mulai dengan otaknya. Otak, yang juga disebut mesin penalaran, adalah LLM atau sistem logika, seperti ChatGPT, Claude, atau Gemini. Otak ini sangat cerdas, tapi sendirian. Ia seperti seorang jenius yang terjebak di ruangan putih kosong. Ia bisa berpikir, tapi tidak bisa melihat, mendengar, atau berinteraksi dengan apapun. Aduh, terdengar mengerikan. Jadi, mari kita berikan beberapa indera padanya. Sensor adalah mata dan telinga agen. Sensor memungkinkan agen untuk memahami dunia, entah itu membaca email, memeriksa kalender, atau menerima instruksi dari Anda. Sekarang agen bisa merasakan, tapi ada satu masalah besar, kehilangan ingatan. Begitu ia melihat sesuatu, ia langsung melupakannya, hilang begitu saja. Jadi mari kita tambahkan memori. Memori adalah buku catatan milik agen. Memori mencatat apa saja yang telah terjadi sejauh ini, sehingga agen dapat membangun dari apa yang sudah dilihat atau dilakukan. Beri agen memori yang baik, dan ia bahkan bisa menengok ke belakang seiring waktu dan menemukan pola-pola. Sekarang agen bisa berpikir, melihat, dan mengingat. Tapi kita masih membutuhkan satu bagian terakhir. Alat yang juga disebut aktuator. Ini adalah tangan milik agen. Tangan ini memungkinkan agen untuk bertindak, seperti mengirim pesan, menjelajah web, menulis pembaruan ke basis data, atau memanggil API. Alat-alat inilah yang membuat agen benar-benar bisa menyelesaikan sesuatu. Jadi ketika semua itu digabungkan, otak, indera, memori, dan alat, kamu mendapatkan lebih dari sekadar chatbot. Kamu mendapatkan sistem otonom yang bisa merasakan, memutuskan, dan bertindak di dunia nyata. Sekarang inilah alasan mengapa agen berbeda dari otomasi tradisional. Otomasi akan gagal ketika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Sementara itu agen justru beradaptasi. Mereka tidak hanya mengikuti instruksi, tapi juga mengevaluasi, mengalihkan, dan mencoba lagi. Ada kerangka teknis di balik ini seperti RAG, di mana agen mengambil pengetahuan yang relevan sebelum bertindak, REACT, di mana mereka bernalar dan bertindak, bereaksi dalam sebuah siklus, dan MAS, sistem multi-agen di mana para agen berkoordinasi bersama. Namun pada intinya, siklusnya tetap sama. Merasakan, berpikir, bertindak, mengulang. Jadi sekarang Anda tahu apa itu agen, bagaimana ia merasakan, berpikir, mengingat, dan bertindak. Mari kita lihat apa saja yang sebenarnya dapat dilakukannya di dunia nyata. Karena ini bukan sekedar teori. Agen-agen ini sudah menjalankan meja dukungan, menulis konten, dan menghemat waktu kerja orang-orang. Biarkan saya tunjukkan kamu. Bayangkan Anda bangun tidur dan mendapati kotak masuk email Anda sudah terurut, prospek Anda sudah diprioritaskan, dan postingan Anda berikutnya sudah trending di LinkedIn. Semua dilakukan oleh agen AI yang Anda atur sekali saja. Ini bukan fiksi ilmiah. Alur kerja seperti ini sudah ada dan mereka tetap berjalan saat penciptanya tidur.
Izinkan saya tunjukkan 4 agen AI nyata yang dibangun menggunakan N8N tanpa perlu coding. Pertama, kita punya agen dukungan AI WhatsApp. Agen ini dibuat untuk tim dukungan yang kewalahan dengan dokumentasi. Berikut yang dilakukan agen ini. Agen ini mengambil seluruh manual produk, memecahnya menjadi bagian-bagian, mengindeksnya menggunakan embedding AI, dan menyimpannya di basis data vektor. Lalu ketika seorang pengguna mengirim pesan di WhatsApp, baik itu teks, suara, atau bahkan tangkapan layar, agen AI ini memahami pertanyaannya, mengambil informasi yang paling relevan, dan membalas dalam hitungan detik menggunakan GPT-4. Dan agen ini mengingat seluruh percakapan. Sistem ini disebut agentic karena dapat mendeteksi input, mengambil pengetahuan, melakukan penalaran, dan membalas semuanya secara mandiri. Selanjutnya, kita punya manajer kotak masuk pintar dirancang untuk siapa saja yang kewalahan dengan kotak masuk email seperti saya. Agen ini memantau Gmail secara real-time. Agen ini membaca email baru, memeriksa riwayat Anda dengan pengirim, dan mengklasifikasikannya menggunakan Claude Sonnet. Apakah ini mendesak? Apakah ini spam? Apakah Anda pernah berbicara dengan mereka sebelumnya? Agen ini tahu jawabannya. Kemudian, agen ini secara otomatis memberi label pada email, seperti untuk dibalas, hanya untuk informasi pemasaran dan lainnya. Sistem ini disebut agentic karena menganalisis konteks, memutuskan tindakan, dan memperbarui email Anda tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, mari kita bicara tentang konten. Agen ini memindai Google Trends 2 kali sehari, menemukan topik yang sedang tren, menelitinya menggunakan Perplexity, lalu membuat sebuah postingan yang sudah diformat, distilisasi, diberi emoji, dan siap dipublikasikan di LinkedIn, X, atau Facebook. Agen ini bahkan mencatat metrik performa di Google Sheets. Agen ini disebut agentic karena mampu mendeteksi tren, memikirkan strategi konten, bertindak dengan memposting, dan bahkan melacak hasilnya setelah itu. Terakhir, kita punya agen lead gen. Agen yang satu ini mengambil data bisnis dari Google Maps seperti nama, email, situs web, dan lain-lain. Kemudian agen ini memperkaya informasi tersebut menggunakan OpenAI, mengisi kolom yang kosong dengan Google Search, dan menyimpan semuanya dalam Google Sheet yang rapi. Tidak perlu lagi copy-paste, kini daftar prospek terstruktur bisa didapatkan secara instan. Agen ini disebut agentic karena secara mandiri menavigasi, mengumpulkan, memperkaya, dan menstrukturkan data dari awal hingga akhir. Agen-agen ini bukan sekadar otomasi. Mereka bisa merasakan, memutuskan, dan bertindak. Masing-masing adalah karyawan mini yang bisa langsung kamu gunakan hari ini tanpa perlu coding atau gelar teknik. Jadi setelah kamu melihat apa yang bisa dilakukan agen, mari kita bahas bagaimana cara membangunnya. Alat apa saja yang kamu butuhkan? Bagaimana caranya dari ide menjadi eksekusi? Mari kita uraikan satu persatu. Kabar baiknya, kamu tidak perlu menjadi programmer atau ahli AI untuk membuat sebuah agen. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan memandu Anda membangun agen AI pertama Anda menggunakan N8N. Untuk mendaftar, klik tautan di deskripsi untuk mendapatkan harga terbaik dan uji coba gratis 14 hari untuk N8N Cloud. Jika Anda berencana menggunakan N8N dalam jangka panjang, saya sarankan untuk mengaturnya di server Anda sendiri. Biayanya akan jauh lebih murah dalam jangka panjang. Anda akan menemukan tautan ke video panduan langkah demi langkah di kartu pojok kanan atas dan di deskripsi di bawah. Namun untuk video ini saya hanya akan mendaftar uji coba gratis N8N Cloud. Untuk memulai proses pendaftaran, klik tombol daftar di halaman utama N8N. Masukkan informasi pribadi Anda untuk membuat akun lalu lengkapi survei onboarding singkat. Anda akan memiliki opsi untuk menonton video pengantar yang dapat memberikan konteks tambahan jika Anda menginginkannya. Setelah selesai, klik mulai otomatisasi untuk melanjutkan. Tindakan ini akan membawa Anda ke dashboard N8N, di mana Anda dapat mulai membangun alur kerja pertama Anda. Saat Anda berada di halaman ringkasan N8N, klik mulai dari awal. Setelah itu, kita akan klik tombol plus besar untuk menambahkan langkah pertama kita, sebuah pemicu. Kita akan mengatur pemicu kita menjadi pesan chat. Lalu kita akan kembali ke kanvas. Selanjutnya kita akan klik tombol plus kecil di sisi kanan node pemicu untuk menambahkan aksi ke alur kerja kita. Dari sana kita akan memilih AI, lalu AI agent. Ini akan menambahkan sebuah node yang memiliki konektor untuk semua bagian utama dari agen AI yang telah kita bahas sebelumnya, seperti input, otak, memori, alat, dan ruang untuk aksi pasca pemrosesan. Untuk terhubung ke otak, kita akan klik tombol plus dengan label chat model. Anda bisa menghubungkan hampir semua LLM utama, tapi untuk saat ini kita akan menggunakan OpenAI. Anda akan membutuhkan API key dari akun OpenAI Anda.
Ini menggunakan sistem pembayaran sesuai pemakaian yang terpisah dari langganan ChatGPT biasa. Untuk mengaturnya, buka platform.openai.com dan masuk atau daftar. Kemudian di bawah pengaturan, tambahkan minimal $5 kredit ke akun, buat proyek baru, dan buat API key. API key itu seperti kata sandi, dan OpenAI hanya menampilkannya sekali. Jadi pastikan untuk menyimpan kunci tersebut di tempat yang aman dan jangan membagikannya kepada siapapun. Kembali di N8N, tempelkan kunci Anda untuk menghubungkan ke otak agen. Lalu klik Open Chat dan kirimkan sapaan singkat. Anda akan menerima pesan balasan untuk mengonfirmasi bahwa otak sudah terhubung. Sekarang mari kita buat agen kita menjadi lebih pintar. Tambahkan modul memori sederhana agar agen dapat mengingat interaksi terbaru, lalu kita akan memberinya beberapa alat. Kita akan menambahkan Wikipedia untuk fakta-fakta menarik dan share API untuk mengambil berita terkini dari Google Search. CRP API juga memerlukan API key, jadi dapatkan satu secara gratis dari serpapi.com, lalu tempelkan ke N8N. Setelah semuanya terhubung, coba masukkan prompt seperti, berikan saya berita hari ini dan satu fakta menarik tentang hewan acak. Anda akan melihat agen berpikir, mencari menggunakan alat yang tersedia dan merespons, semuanya secara otomatis. Dalam beberapa menit saja, kita telah resmi membangun agen AI yang berfungsi di N8N. Namun saat ini, kita masih terbatas untuk mengobrol dengannya di dalam N8N dan ia hanya memiliki beberapa alat saja. Jadi, bagaimana kita bisa meningkatkan ini agar dapat berjalan sendiri tanpa harus diberi perintah? Untuk mengubah agen dari chatbot sederhana menjadi pekerja otonom sepenuhnya yang mengirimkan ringkasan harian kepada kita, ada beberapa hal penting yang perlu kita lakukan. Pertama, kita memberinya lebih banyak alat. Misalnya, dengan menghubungkannya ke Open Weather Map, agen ini bisa mengambil perakiraan cuaca harian. Semakin banyak alat relevan yang Anda sediakan, semakin cakap agen Anda. Anda bahkan bisa menambahkan alat seperti basis data perusahaan, apapun yang dibutuhkan agen untuk mengumpulkan dan menghasilkan informasi. Selanjutnya, kita mengganti pemicu chat manual dengan pemicu jadwal otomatis. Alih-alih menunggu Anda memberinya perintah, agen ini akan aktif sendiri, misalnya setiap hari pukul 8 pagi dan mulai bekerja. Di N8N, Anda cukup mengganti pemicu chat dengan pemicu terjadwal. Sekarang agen ini berjalan sendiri. Anda juga bisa mengaturnya agar hanya berjalan di hari kerja, memicu pada waktu yang berbeda, atau bahkan menambahkan kondisi seperti hanya kirim jika ada data baru yang ditemukan. Namun, otonomi bukan hanya soal waktu. Agen Anda membutuhkan instruksi yang jelas. Jika Anda tidak berinteraksi langsung dengannya, bagaimana agen tahu apa yang harus dilakukan? Disinilah peran sistem prompt. Sistem prompt itu seperti pengarahan misi. Anda menentukan seperti apa hasil yang diinginkan, misalnya format, struktur nada, dan hal-hal yang harus dihindari. Sebagai contoh, Anda bisa memberikan instruksi seperti, setiap pagi kumpulkan informasi cuaca untuk San Francisco, ambil 2 hingga 3 berita positif yang sedang tren, dan temukan satu fakta menarik dari Wikipedia. Jangan ulangi apapun dari hari-hari sebelumnya, dan format hasilnya seperti buletin email mini dalam format Markdown. Lalu, untuk mengubah hasil tersebut menjadi email sungguhan, kami mengonversi Markdown yang dihasilkan menjadi HTML, merapikannya dengan langkah pemformatan AI, dan mengirimkannya ke kotak masuk Anda menggunakan Gmail. Hasilnya adalah buletin yang rapi, dibuat dan dikirim tanpa Anda harus melakukan apapun. Agar agen ini semakin bermanfaat, kami memberinya basis pengetahuan. Dengan menggunakan Google Sheet, kami dapat mencatat setiap berita dan fakta menarik yang dikirimkan. Kemudian sebelum menulis laporan berikutnya, agen ini terlebih dahulu memeriksa log tersebut untuk menghindari pengulangan. Dengan begitu, agen ini belajar dari apa yang sudah pernah dikirimkan. Sekarang, ada tips singkat. Jangan meminta satu agen untuk melakukan segalanya. Sama seperti manusia, agen akan bekerja lebih baik jika mereka fokus pada satu tugas saja. Jika Anda membebani satu agen dengan terlalu banyak pekerjaan, seperti menulis ringkasan, memformatnya, dan memperbarui log, agen bisa menjadi bingung atau mengerjakan sesuatu secara asal-asalan. Sebaliknya, pecahlah alur kerja menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Anda bisa menggunakan Node AI terpisah untuk menulis, memformat, dan mencatat log, sehingga masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas. Jika diperlukan, Anda bahkan bisa menggunakan beberapa agen secara berurutan atau paralel dengan satu agen yang mengoordinasikan yang lainnya. Pengaturan modular seperti ini tidak hanya membuat alur kerja Anda lebih andal, tetapi juga memudahkan untuk memperbarui atau memperbaiki jika terjadi masalah di kemudian hari. Pada akhirnya, apa yang Anda bangun bukan sekadar sebuah alur kerja.
Ini adalah sebuah sistem utuh yang dapat berpikir, mengingat, bertindak, dan menjadi lebih baik seiring waktu, semuanya di dalam N8N dan tanpa kode sama sekali. Sekarang, sebelum Anda meluncurkan agen Anda ke dunia luar, berikut beberapa tips agar tetap berjalan lancar. Pertama, tetapkan batasan. Hanya karena agen Anda bisa mengambil keputusan, bukan berarti ia harus memiliki kebebasan penuh. Bersikaplah jelas dan spesifik dalam prompt sistem Anda. Jelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan batasi fokusnya agar tetap sempit. Anda bahkan dapat menambahkan langkah validasi setelah agen dijalankan sebagai pemeriksaan kualitas sederhana. Kedua, batasi alat yang digunakan. Hanya berikan agen akses ke alat yang benar-benar dibutuhkan. Semakin banyak alat justru bisa membuat segalanya lebih rumit, dan itu biasanya berarti lebih banyak peluang untuk keluar jalur. Ketiga, gunakan template prompt. Template membantu menjaga konsistensi output Anda dan memudahkan pemecahan masalah saat terjadi kerusakan. Anda dapat menyisipkan variabel seperti tanggal, hasil sebelumnya, atau data alur kerja lainnya untuk menjaga fleksibilitas tanpa kehilangan struktur. Dan terakhir, harapkan adanya proses coba-coba. Bug dan kesalahan adalah bagian dari proses. Jika ada yang tidak berjalan, mulailah dengan memeriksa input dan meninjau pengaturan node. Nakeru juga dapat meminta bantuan dari N8N AI Assistant bawaan. Banyak kesalahan sebenarnya sudah menyertakan tombol aksi cepat untuk saran yang dihasilkan AI. Dan jika itu masih belum menyelesaikan masalah, sebagian besar node memiliki tautan langsung ke dokumentasi yang relevan. Sekarang, perlu diingat, Anda tidak harus membangun semuanya dari awal. Salah satu cara termudah untuk memulai adalah dengan menggunakan template. N8N memiliki perpustakaan template alur kerja yang terus berkembang, sangat cocok untuk kebutuhan umum seperti peringkas konten, penjawab email, atau asisten AI. Untuk menggunakannya, buka tab templates di N8N dan cari sesuatu yang mirip dengan yang ingin Anda buat. Anda dapat melihat pratinjau alur kerjanya, dan jika Anda menyukainya, klik gunakan gratis lalu salin template-nya. Kembali ke workspace N8N Anda, buka alur kerja kosong dan tempelkan dengan Command plus V di Mac atau Control plus V di Windows. Ini akan mengimpor seluruh pengaturan, termasuk semua node dan koneksi. Setelah itu, cukup masukkan kunci API Anda, sesuaikan sedikit pengaturannya, dan ubah pemicunya. Ini adalah cara yang bagus untuk belajar melalui contoh atau membuat sesuatu berjalan tanpa harus mulai dari nol. Dan jika Anda menyukai salah satu contoh alur kerja agentik yang telah kita bahas sebelumnya di video ini, keempatnya tersedia sebagai template. Anda akan menemukan tautan langsung ke masing-masing di deskripsi di bawah ini. Anda bahkan dapat mengekspor dan membagikan alur kerja Anda sendiri sebagai template. Jadi jika Anda membuat sesuatu yang bermanfaat, Anda bisa membagikannya kepada orang lain. Jadi sekarang Anda sudah memiliki dasar yang kuat tentang cara kerja agen AI, apa saja yang bisa mereka lakukan, dan bagaimana mulai membangunnya dengan N8N. Untuk mulai membangun agen Anda sendiri, klik tautan di deskripsi untuk mendapatkan harga terbaik yang tersedia dan uji coba gratis selama 14 hari untuk N8N Cloud. Jika Anda ingin mempelajari N8N lebih dalam lagi, klik video yang disarankan di layar untuk tutorial langkah demi langkah secara lengkap. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.